Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal terus berkomitmen dalam mendorong program makanan bergizi gratis. Bukan sekedar upaya pemenuhan nutrisi anak sekolah, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memutar roda ekonomi mulai dari tingkat desa. Hal tersebut disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Zausal pada acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia Provinsi Lampung masa bakti 2025 sampai 2030 yang berlangsung di Ballroom Hotel Radisson. Gubernur berharap pengelolaan dapur MBG dapat terintegrasi dengan pemerintah daerah, koperasi, BUMDes, serta pelaku UMKM sehingga memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat. Atas Bapak KPU hari ini tentunya saya melihat semangat sekali kita harapkan KPU akan mendorong para pengusaha dapur terutama agar pertama dapurnya bisa terjaga kualitas sesuai dengan standar, dan kedua maksud dapur ini adalah salah satunya adalah pemberdayaan terintegrasi dengan pemerintah, dengan koperasi, dengan BUMDes dan lain-lain itu bisa segera diimplementasikan gitu. Kenapa dapur ini harus bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya buat kepada masyarakat di desa-desa untuk bisa integrasi dalam UMKM. Okay? Sementara itu, Badan Gizi Nasional menegaskan komitmennya menjaga kualitas dan keamanan pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pengawasan ketat terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana mengatakan pengawasan dan evaluasi terhadap SPPG dilakukan setiap hari sesuai standar operasional prosedur atau SOP dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan BGN. Ya, tentu saja BGN setiap hari melakukan monitoring dan evaluasi kepada SPPG sesuai dengan standar dan SOP yang telah dibentuk oleh Juknis ya, agar SPPG tersebut semuanya itu menjadi higienis ya. Tentu saja keamanan pangan menjadi salah satu hal yang paling utama ya. Kita targetkan zero incident, tidak ada lagi kejadian-kejadian menonjol, sehingga kalau misalnya ada SPPG yang standarnya itu tidak baik, kemudian distribusinya, kemudian tata kelolanya kurang baik, itu kita suspend tanpa terkecuali siapapun itu, SPPG manapun itu. Untuk upaya mengejar SLHS mungkin Pak, ini kan banyak yang terkendala dan banyak yang tertipu seperti apa? Oke, SLHS kita kerjasama dengan Pemda ya, untuk bagaimana menentukan nanti persyaratan-persyaratan yang dimintakan oleh Dinkes, sehingga nanti dengan Pak Gubernur dan Kepala Daerah semua harus bersinergi kolaborasi bagaimana nanti SPPG-nya tersebut mudah untuk mendapatkan SLHS dengan catatan sesuai dengan persyaratan yang ada dari Dinkes tersebut. Sehingga SPPG, mitra-mitra harus semuanya itu menyesuaikan apa-apa yang harus disesuaikan di Juknis, seperti itu. Berkaitan dengan pembagian penerima manfaat itu sudah diatur dengan Juknis. Kemudian ada Juknis yang aglomerasi, kemudian ada yang daerah-daerah 3T. Biasanya di Juknis itu yang daerah 3T itu di bawah 1.000 penerima manfaatnya, rata-rata di bawah 1.000. Kemudian kalau yang aglomerasi bisa 2.000-an lebih. Untuk ini tentu saja penerima manfaat ini kita sedang mendata ulang secara utuh, termasuk madrasah-madrasah, kemudian penerima manfaat lainnya yang memang belum masuk di data-data misalnya EMIS, kemudian datanya di Kementerian Pendidikan. Ini kita lakukan sampai ke tingkat desa, Pak Gubernur, sehingga nanti para Korcam ya dan teman-teman dari Korwil itu mampu untuk berkolaborasi menginput data-data yang lebih detail lagi, yang lebih update lagi, sehingga penerimaan manfaatnya itu semuanya itu terdata secara keseluruhan. Sama-sama menciptakan sebuah pertumbuhan ekonomi yang baik ya, pemerataan sinergi ekonomi kerakyatan, termasuk juga bagaimana nanti para UMKM, koperasi, para supplier, KPMB ini bisa mendorong untuk paling tidak minimal ada 15 supplier di setiap SPPG, seperti itu.